Kesempatannya Muji Dharma Putra untuk menyampaikan modul gangguan psikiatri F0 sampai F1 dengan tema neurobiologi gangguan penggunaan zat. Tujuan pelajaran adalah peserta didik diharapkan mampu memahami konsep dasar neurobiologi pada gangguan penggunaan zat dan mampu menerapkan keilmuan ini dengan pengelolaan pasien dengan penggunaan zat. Jadi terdapat konsep untuk teori-teori yang berhubungan dengan penggunaan zat, yaitu konsep pada model hewan dan dilakukan penelitian intervensi berupa diberikan berbagai macam set, kemudian dipantau, dilihat, diobservasi untuk perilakunya. Terdapat tiga konsep yang dimunculkan, yaitu ada konsep reinforcement, konsep incentive motivation, dan juga konsep addiction. Jadi reinforcement itu adalah penguatan, artinya saat model hewan mendapatkan perlakuan Z, maka akan muncul suatu bentuk penguatan baik yang positif atau negatif. Bentuk penguatan yang dimaksud adalah perubahan perilaku. Saya untuk positif adalah pasien hewan menjadi lebih euforia, lebih gembira, lebih banyak aktivitas, lebih banyak untuk melakukan sesuatu seperti sosialisasi dengan sesama hewannya seperti itu. Sedangkan untuk penguatan yang negatif adalah gejala-gejala yang sifatnya negatif, misalnya hewannya menjadi lebih banyak berdiam, ya tampak lebih tidak ingin kreativitas seperti itu. Nah, kemudian dari konsep reinforcement ini ada lagi konsep kedua yaitu incentive motivation, di mana saat model hewan sudah memahami terkait penguatan yang dia alami, maka model hewan ini akan masuk ke fase yang disebut fase nafsu makan dan fase konsumsi, di mana model hewan ini akan merasakan ada kebutuhan untuk mendapatkan set itu dan berusaha mencari set itu. Ini yang disebut dengan incentive motivation. Kemudian apabila sudah mempelajari terkait penguatan dari reinforcement tadi, kemudian juga hewan juga sudah merasakan ada rasa lapar, rasa nafsu makan yang tinggi dan ingin mengkonsumsi zat itu, maka muncullah konsep yang ketiga yaitu addiction. Di mana addiction ini artinya bahwa hewan ini benar-benar membutuhkan zat itu dan tidak bisa lagi untuk fokus untuk kehidupan sehari-harinya karena sudah yang ada di memori otaknya sudah berpikir bahwa membutuhkan zat itu. Ini yang menjadi konsep untuk addiction. Oke, ini berikut ada tabel, yaitu perbandingan bagaimana ada hubungan antara dosis obat atau zat yang dimasukkan ke dalam model hewan dan juga dengan responnya. Ini dibagi menjadi yang untuk grafik A ini ada untuk bulatan hitamnya adalah yang ada ketergantungan atau dependent, sedangkan untuk bulatan yang putih adalah non dependent atau tanpa ketergantungan. Ini dapat dilihat bahwa jika semakin tinggi dosis zat yang diberikan, maka akan terjadi pergeseran untuk kurva ini ke sebelah kanan, yang menandakan bahwa memang terjadi resiko untuk semakin kemungkinan untuk dependent. Kemudian juga uh, dilihat juga bahwa ini bentuk untuk grafiknya adalah muter balik, sehingga semakin sering obat ini diberikan terus-menerus, maka juga grafik punya akan semakin tinggi, semakin mengucut ke atas. Nah, sedangkan untuk grafik B, ini adalah grafik yang menunjukkan kekuatan sinyal ke obat. Jadi artinya seberapa tinggi keinginan atau kebutuhan dari model hewan tadi terhadap zat yang diberikan. Semakin tinggi toleransi, maka jika toleransi semakin baik, maka kebutuhan untuk obat itu akan menurun karena model hewan sudah mulai membiasakan diri untuk tidak bergantung pada obat itu. Toleransinya baik. Tapi seandainya toleransi yang baik, kemudian tiba-tiba diberikan sedasi atau diberikan kembali zat-zatnya itu, maka kembali lagi sinyal untuk kebutuhan obatnya akan meningkat lagi. Sehingga hewan itu kan memberikan perilaku untuk mencari obat, perilaku untuk ke fase nafsu makan tadi yang bisa berujung bisa ke arah adiksi. Nah, pergeseran kurva ini juga mirip dengan yang kurva yang A. Ini ada pergeseran ke arah kanan jika memang semakin sering terjadi estasi pemberian obat hingga akhirnya terjadi peak atau puncak. Di sini ada istilah baseline. Jadi kalau pada baseline ini pada saat puncak pemberian obat ada suatu fase di mana otak itu akan pertahankan kadar zat itu di dalam otaknya, sehingga pada saat fase ini
bisa mungkin model hewan itu akan mulai menyesuaikan untuk mulai mengurangi kebutuhan untuk mencari obatnya tadi. Sehingga ini menjadi garis lurus. Kemudian di sini akan dibahas dua teori besar terkait dengan neurobiologi pada penyalahgunaan set. Di sebelah kiri ada namanya untuk teori dopamine dependent reinforcement ya atau sistem dopamine metalimpik. Nah, yang sebelah kanan adalah dopamine independent reinforcement. Jadi konsepnya ini adalah dengan menggunakan teori dopamine, ada teori yang bergantung dopamine atau dependent, nah, ya, ada teori juga independent atau tidak bergantung dopamine. Untuk teori yang pertama, untuk dependent dopamine ini, dikatakan bahwa banyak zat yang disalahgunakan itu mengaktifkan sistem dopamin mesolimbik. Dan sistem ini berperan dalam efek penguatan atau reverse tadi. Sedangkan kalau pada teori yang independen, tidak hanya mekanisme berhubungan dopamin, tetapi ada juga jalur-jalur lain di bagian otak lain, neuron lain yang juga bisa mempengaruhi sistem ini. Nah, yang kita bahas pertama adalah teori yang pertama, yaitu dopamine dependent reinforcement. Jadi di sini dikatakan bahwa sistem dopamine limbik adalah sistem yang merupakan titik utama dari reinforcement atau penguatan perilaku. Sistem ini terdiri dari neurodopaminergic di daerah A9 A10 di area VTA atau area tegmental ventral dan proyeksi asalnya itu ke daerah otak bagian depan, terutama di NAC atau nucleus accumbens dan juga beberapa bagian juga ada di PVG atau cortex prefrontal. Nah, di teori besar yang pertama, dopamine dependent ini ada dua teori kecil lagi, terbagi dua lagi. Yang teori pertama ada yang namanya blocking atau hambatan penyerapan zat. Jadi di sini ada proses di mana ada hambatan penyerapan zat untuk bisa langsung kembali ke NAC. Sehingga dari teori ini dikatakan bahwa reseptor dopamin di NAC itu sepenuhnya mampu memediasi reinforcement murni semua dari reseptor dopamin. Karena tadi ada blocking dari penyerapan zat-nya agar semua bisa masuk ke NAC. Teori yang kedua ini agak sedikit beda. Di sini dikatakan bahwa ada kemungkinan zat itu masuk dulu ke dalam daerah badan sel dopamin di daerah VTA, itu tempat untuk mengaktifkan neuron dopamin dan baru setelah itu melepaskan dopamin di daerah NAC. Jadi ini prosesnya indirect kalau yang teori kedua. Nah, untuk teori yang tadi yang pertama itu yang ada proses langsung di kaitannya dengan dopamin, ada dua zat yang sudah diteliti yang kemungkinan berkaitan dengan teori nomor satu, yaitu ada zat amfetamin dan kokain. Di mana untuk amfetamin ini meningkatkan pelepasan dopamin, sedangkan untuk kokain meningkatkan kadar dopamin. Tapi sebenarnya di amfetamin dan kokain ini tidak hanya meningkatkan dopamin, tapi juga meningkatkan neurotransmitter yang lain, seperti misalnya monoamin neopropionephrine dan juga serotonin. Tapi kemungkinan untuk dua jenis neurotransmitter ini efeknya lebih rendah dalam efek untuk apa reinforcementnya dibandingkan dengan dopamin. Jadi kemungkinan kalau yang berhubungan dengan norepinefrin dan serotonin mungkin ada jalur lain ya yang sebenarnya juga ada efek tapi tidak secara langsung ke dopamin. Misalnya kalau di norepinefrin itu ada teori yang mengatakan bahwa zat itu bisa langsung menuju ke prefrontal cortex, di mana di prefrontal cortex itu adalah tempat di mana norepinefrinnya kadarnya tinggi. Dan jika norepinefrinnya tinggi, maka saya tidak langsung bisa melepaskan dopamin lebih banyak di NAC karena ada proses dopaminergic excitatory ke neuron dopamin di VDA. Jadi prosesnya indirect. Nah, kemudian juga untuk serotonin pun juga dikatakan ada teori yang mengatakan ini juga berhubungan dengan penguatan dopamin. Karena ada penelitian yang mengatakan penelitian global untuk serotonin otak itu dapat meningkatkan reinforcement zat tertentu seperti kokain, ya, yang menunjukkan perannya ini untuk mekanisme ke penguatan dopamin. Jadi pada intinya untuk teori yang pertama ini ada dua jenis zat yang berkaitan dengan teori ini, yaitu ada amfetamin dan kokain. Teori yang kedua, yang tadi secara indirect ya, untuk proses ke arah dopamin, di sini ada empat macam zat yang diteliti yang kemungkinan mengarah lebih ke teori kedua. Yang pertama ada opiat, ini seperti morfin dan heroin. Dikatakan bahwa opiat itu mengaktifkan neurodopamin di VTA secara indirect dengan cara menghilangkan neurodopamin dari proses inhibisi. Jadi disinhibisi seperti itu. Nah, ini difasilitasi oleh interneuron asam gamma aminobutyrat atau GABAergic lokal di VDA. Kemudian untuk zat yang kedua itu ganja atau kanabis ya. Di sini
ganja bekerja pada reseptor cannabinoid CB1 ya, yang jika digabungkan dengan protein G penghambat pada interneuron GABAergic juga bisa ada efek menghilangkan hambatan neuron dopamin di VTA. Jadi disinhibisi lagi prosesnya. Kemudian zat yang ketiga adalah nikotin. Nah, nikotin ini ada teori yang mengatakan bahwa bisa mendepolarisasi neuron dopamin di VTA. Jadi secara langsung itu ada aksi yang agonis pada reseptor cholinergic khusus untuk nikotinik yang letaknya juga di neuron dopamin. Jadi nikotin ini dapat memfasilitasi peluang dopamin di NAC lewat reseptor nikotinik tadi. Zat yang terakhir yaitu alkohol. Nah, untuk alkohol ini dosis rendah hingga sedang dapat memiliki efek untuk penghilang hambatan juga, disinhibisi juga untuk fasilitas dopamin di VTA ya, dengan cara bantuan juga dengan interneuron GABAergic dan dimediasi oleh GABA selektif. Jadi ini untuk keempat zat ini adalah yang mengandung teori nomor dua, yaitu ada proses indirect yang nanti juga berujung ke penghambatan untuk neuron dopamin di VTA sehingga akhirnya terjadi untuk apa reinforcement tadi. Nah, kemudian untuk teori besar yang kedua, yang kan nanti sudah kita bahas, yang ini adalah teori yang kedua yaitu teori independen. Jadi ada jalur-jalur lain yang tidak berkaitan langsung dengan dopamin yang juga memicu reinforcement. Jadi yang pertama ada teori yang berhubungan lagi dengan opiat. Jadi ternyata opiat seperti morfin itu tidak hanya kemampuannya menghambat neuron dopamin di VTA, disinhibisi tadi, tapi juga dia bisa diserap langsung di NAC, di mana ada reseptor khusus untuk opiat di situ, yaitu reseptor ada delta, ada reseptor alfa di situ, yang juga menghambat neuron NAC yang mirip sekali dengan dopamin. Jadi ini efeknya juga menyerupai dengan efek dopamin. Kemudian juga ada set lain peneliti yang selain yang disebutkan sebelumnya, ada namanya antagonis reseptor utama amyloid-D-aspartat atau NMDA yang non kompetitif ya. Misalnya zat seperti vancomycin atau BGP dan juga ketamin. Nah, untuk zat yang jenis ini itu juga diserap langsung ke NAC, di mana memang penguatannya itu teorinya adalah ada blokade eksitasi aferen yang berasal dari PFG, hipokampus, amigdala, dan juga talamus sebagai area otak. Nah, proses inilah yang akhirnya juga mempengaruhi untuk penghambatan dopamin dan juga neurotransmitter yang lain. Kemudian untuk teori yang besar yang tadi ini, yang independen dopamin, juga ternyata melibatkan alkohol juga. Jadi alkohol itu ternyata juga ada teori yang di sini, yaitu alkohol dapat melibatkan sifat seperti antagonis MDA tadi, sehingga juga di NAC tadi juga bisa merangsang pengaruh dopamin. Jadi kesimpulannya kalau dari dua teori besar ini, yang dependent dan independen, ada dua zat yang ternyata memiliki dua teori, yang memiliki dua teori besar, yaitu opiat dan juga alkohol. Karena sama-sama juga ada jalur yang teori yang dependent dan juga jalur yang teori yang independen dopamin. Nah, berikut untuk ringkasan untuk gambaran tadi, sebelah kiri ini adalah otak letak bagian otak dan sisi mana yang terpengaruh di area situ. Di sini dapat dilihat bahwa di VDA ada opiat, nikotin, kanabin, dan alkohol. Kemudian juga kalau di hipokampus ada satu yaitu opiat, dan yang di VFC ada kokain dan phenylidin. Tapi memang yang paling banyak memang di area di NAC atau nuclear compounds. Ada banyak sekali, ada kokain, amfetamin, ada basiklidin, opiat, nikotin, dan juga alkohol. Nah, untuk yang sebelah kanan ini adalah tampilan bagaimana berbagai macam zat tadi semua saling berinteraksi untuk mencetuskan reinforcement baik secara direct maupun indirect, baik dependent maupun independent dari dopamin, yang semua berujung ke dalam suatu reinforcement tadi, yang berbagai macam cara dan berbagai macam teknik dan cara jalur. Nah, kemudian ada konteks yang namanya dualisme peran dopamin. Jadi, sebenarnya ada yang namanya reward alami. Misalnya seperti makan, ya, kemudian ada hubungan seksual. Nah, reward alami ini juga bisa merangsang suatu pelepasan dopamin di NAC. Makanya perempuan juga namanya reinforcement. Tapi di sisi lain, reward alami juga bisa mungkin akhirnya kehilangan kemampuannya untuk mengaktifkan neurodopamin. Kok bisa? Karena ada yang namanya proses pembiasaan atau habit atau pelatihan penguatan. Jadi jika ada suatu proses seperti itu, akhirnya reward alami itu mulanya pelan-pelan kehilangan kemampuannya untuk mengaktifkan dopamin. Jadi seorang individu bisa belajar untuk bagaimana mengontrol
keinginannya, mengontrol rasa kebutuhan untuk setnya seperti itu dengan cara suatu pembiasaan. Sehingga dari dua konsep ini, maka ada dualisme dari dopamin. Oh, yang pertama, dopamin itu adalah sebagai sinyal neurokimia untuk suatu reward yang baru atau reward yang tadi prediksi predictable, sehingga seseorang itu bisa mempelajari bahwa oh ini adalah suatu reward yang aku dapat, suatu yang baru. Berarti kalau aku dapat ini, apa ya efeknya ya? Dan otak akan mengingat efek-efek yang dirasakan dari set yang baru ini, reinforcementnya seperti apa. Tapi kemudian dopamin juga ada efek ke sini sebagai sinyal neurokimia untuk memicu perilaku nafsu makan. Jadi di sini juga dopamin itu akhirnya juga bisa membantu juga. Oh ternyata kalau mendapatkan ini aku harus begini. Berarti memori otak di situ adalah oh ternyata mendapatkan zat ini yang menyenangkan ya. Berarti ini aku butuhkan zat ini. Akhirnya timbul fase nafsu makan. Ya ini harus dipelajari karena ada pengalaman sebelumnya. Nah, apa peran dualisme dopamin tadi ini pada penyalahgunaan set? Jadi, memang berbeda ya kalau dibanding dengan riwayat alami tadi ya seperti makan atau nafsu seksual itu masih tidak dikelola kita. Saat memang ada hal itu muncul, kita bisa menyesuaikan, mengikuti. Tapi saat tidak muncul pun kita juga bisa untuk menyesuaikan. Tapi bagaimana dengan set? Nah, jika set itu beda, karena kalau set disalahgunakan, itu ternyata terus-menerus akan menghasilkan sinyal dopamin. Bahkan setelah sudah kita melalui suatu penguatan, suatu habit, suatu pelajaran untuk bisa mengontrol itu, ternyata masih tetap sinyalnya terus-menerus. Dan otak itu akan terus menganggap reward dalam bentuk set yang disalahgunakan itu adalah reward yang baru. Seolah itu adalah reward yang benar-benar belum pernah dialami, reward yang unpredictable, reward yang memang ini belum pernah sama sekali dirasakan. Sehingga karena ada konsep ini, ada yang namanya istilahnya tanda kutip pembelajaran insentif buatan. Jadi semacam kondisi palsu di mana seolah-olah kita belum pernah mendapatkan set ini karena dianggap otak sebagai set yang baru. Akhirnya ada gunanya juga konsep ini. Bisa memperpanjang periode absen untuk keinginan khusus Z. Artinya ada semacam jeda atau semacam periode khusus saat dimana kita itu akan berusaha untuk tidak meminta itu, tidak menginginkan itu. Nah, selain berkaitan juga dengan sinyal Z tadi, ternyata juga ada yang namanya pengalian respon dopamin ke isyarat lingkungan. Jadi, otak itu juga mengingat isyarat-isyarat khusus, kondisi khusus yang mungkin dikaitkan dengan Z. Misalnya, otak akan mengingat bahwa, oh, aku pernah menemui orang ini, maka aku akan mendapat Z ini. Oh, aku pernah melewati daerah ini, maka aku akan mendapatkan Z ini. Seperti itu. Jadi, yang diingat itu ada tidak cuma Z, tapi ada situasi, kondisi, atau isyarat-isyarat, baik suara, tempat, mungkin gambaran visual yang mengingatkan terhadap Z ini. Ini juga akhirnya bisa memicu kekambuhan dari pencarian obat. Nah, karena itulah dualisme dari dopamin berpengaruh sekali di proses ini. Bahwa fase nafsu makan dan konsumsi dari suatu zat itu memang benar diatur dari kadar dopamin di NAC. Sehingga peningkatan, meskipun hanya sedang ya, itu pun sudah cukup untuk mendorong konsumsi atau pencarian obat hingga sampai berlebihan, sampai adiksi. Tapi saat dopamin juga sudah tingkatannya jenuh, sudah penuh, sudah banyak, itu juga ternyata akhirnya juga berbalik akan menekan nafsu makannya tadi karena sudah ada pembelajaran, sudah ada sekolah penguatan untuk mengontrol diri seperti itu. Jadi dualisme tarik ulur saling tarik menarik. Nah, kemudian selain teori-teori besar tadi yang berhubungan dengan penyalahgunaan saya tadi, ada juga teori-teori yang berkaitan dengan uh, proses-proses yang berhubungan juga dengan penyalahgunaan set. Yang pertama adalah craving dan relapse. Jadi craving itu semacam ada gejala-gejala yang muncul karena mungkin sakau ya, karena keinginan yang kuat untuk mendapatkan obat. Dan relapse itu adalah kekambuhan. Dan sebelumnya sudah ada fase perbaikan ternyata kambuh lagi, menginginkan lagi. Nah, ada beberapa teori yang berhubungan dengan craving dan relapse ini. Yang pertama adalah drug induce. Nah, jadi bentuk teori yang drug induce ini artinya bahwa adanya pemberian set lagi setelah ada fase sudah membaik misalnya itu langsung dapat mengaktifasi reseptor dopamin di NAC dan PFC sehingga langsung segera itu bisa muncul lagi gejala-gejala pencarian obat gelisah ingin
mencari, dan lain sebagainya. Dan ini akhirnya juga menimbulkan perilaku nafsu makan yang berlebih, ya, keinginannya berlebih seperti itu. Jadi untuk drug induce memang sangat mudah sekali langsung memicu untuk suatu relapse dan craving. Nah, teori yang kedua ada cue induce. Jadi cue induce itu artinya adalah yang diinduksi oleh isyarat. Jadi meskipun tidak ada setnya, tapi karena otak sudah mengingat di memorinya bahwa ada kondisi tertentu, is, uh, situasi tertentu, ya, isyarat tertentu yang mengingatkan dengan zat itu, maka juga ada teori yang di sini juga melibatkan sistem dopamin limbik. Jadi yang berperan utama juga untuk kekambuhan mencari zat, ya, tetapi yang diinduksi oleh isyarat atau kondisi. Dan ini memang isyarat ini dapat memicu perilaku nafsu makan juga, ya, karena dapat mengaktifkan neurodopamin di VTA. Jadi misalnya seseorang yang sudah sempat membaik gitu, ya, tiba-tiba melewati suatu gang, kemudian langsung otak itu mengingat, oh dulu di gang ini aku pernah mendapatkan zat ini, di gang yang menyerupai ini, maka itu juga bisa memicu langsung memorinya, dan timbullah gejala-gejala yang diinduce ini. Nah, juga di teori yang di sini dikatakan bahwa amigdala berperan penting juga dalam proses ini, karena amigdala itu juga adalah tempat sentral untuk proses mengingat memori, sehingga memang ini terlibat sekali dalam proses cue-induced relapse ini. Teori yang ketiga untuk craving dan relapse ini adalah stress induced. Jadi, stres pun juga bisa memicu suatu gejala craving dan relapse. Jadi ini jalur kekambuhan akibat stres ini juga berhubungan dengan dopamin solimbik. Sekali lagi, memang semua dengan dopamin, ya. Dan di sini pelepasan dopamin yang diindustri stres itu di NAC itu juga berhubungan dengan kambuhan untuk mencari zat. Tapi selain teori yang dopamin, untuk stress induced ini juga ada teori kedua, teori terbaru, yaitu ada jalur lain, yaitu dengan neuropeptide CRP atau corticotropin releasing factor. Jadi ini adalah pelepasan CRF, maaf CRF di BNST atau Basic Nucleus Triaterminalis. Ini adalah suatu area yang jika di stres itu bisa menghasilkan berbagai efek yang menyerupai gejala kambuhan. Jadi untuk stress induced ada dua teori, teori dopamin dan teori CRF. Nah, ini bagian terakhir. Jadi selain tadi craving dan juga uh, relapse, ini ada juga yang teori berkaitan dengan withdrawal, nah, atau gejala yang ada jeda obat, ya. Di sini dikatakan bahwa fase awal penghentian suatu zat itu dikaitkan dengan penurunan kadar dopamin dan serotonin intraseluler di NAC. Jadi pada teori untuk withdrawal ini tidak cuma dengan dopamin saja, juga melibatkan serotonin. Dan dikatakan bahwa penurunan kadar dopamin dan serotonin ini berkontribusi terhadap anhedonia dan depresi. Sehingga itu kenapa kalau gejala withdrawal itu bisa berubah gejala-gejala menyerupai depresi. Nah, sehingga memang pada kondisi ini suatu rangsangan, misalnya ada pemberian zat lagi, atau misalnya ada isyarat-isyarat yang diingat tadi itu memicu juga akhirnya kekambuhan, itu juga akhirnya berujung juga peningkatan kadar dopamin di NAC. Nah, teori yang kedua yang berhubungan dengan di withdrawal ini, itu kembali lagi ada teori yang CRF, berarti yang corticotropin releasing factor. Nah, dikatakan bahwa zat itu sebenarnya juga bisa meningkatkan kadar CRF di otak, dan juga akhirnya mengaktifkan pelepasan dopamin di sentral. Tetapi, penghentian penggunaan zat itu juga dikaitkan dengan peningkatan kadar CRF di amigdala. Jadi, di teori yang CRF ini untuk withdrawal, ini dicurigai bahwa peningkatan kadar CRF di amigdala inilah yang mendasari kemungkinan ada efek ansiogenik atau muncul gejala-gejala kecemasan pada penghentian obat. Jadi inilah ya mendasari bahwa withdrawal itu teorinya itu bisa memunculkan gejala yang berupa gejala anhedonia depresi, tapi juga bisa gejala yang berupa kecemasan, jadi gejala-gejala negatif. Nah, selain dari ada teori dopamin, serotonin, dan CRF, juga ini ada teori yang lagi yang keempat ini adalah stres. Teori stres. Dikatakan bahwa kemampuan stres juga dapat merangsang total dopamin, ya, sehingga juga akhirnya suatu stres itu juga bisa menimbulkan efek-efek ansiogenik, ya, kecemasan dan efek negatif lainnya, dan ujung-ujungnya pun juga ternyata bisa memicu suatu kambuhan setelah ada proses withdrawal ini. Oke, jadi untuk kesimpulannya,
Konsep neurobiologi gangguan pengguna adalah berbasis konsep model hewan dan diberikan perlakuan dan diamati diobservasi dengan tiga konsep yaitu reinforcement, incentive motivation, dan addiction. Kemudian untuk teori terkait penyalahgunaan adalah berupa dua teori besar yaitu teori dopamine dependent dan juga teori independent. Dan dua teori ini saling berkaitan dan ada beberapa macam riset yang juga diteliti yang berkaitan dengan satu atau dua teori ini. Kemudian, dopamin adalah neurotransmitter utama yang berperan langsung dalam berbagai kondisi spesifik yang berhubungan dengan penyalahgunaan zat, seperti craving, relapse, dan juga withdrawal. Ini berikut referensi yang digunakan. Terima kasih, Tutorian membimbing asupannya.